Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi Tetap Semangat. Kebetulan ini sore hari jam 5. Ini kita survei kondisi tanaman melon kita, dimana ini setelah 2 hari dilakukan penyemprotan, kemudian 5 hari setelah dilakukan pemupukan, atau bisa dikatakan pupuk gejek, pupuk tugal. Ini kita ambil yang tertua guys, yang terbagus di pinggir ini. Nanti pada hakikatnya nanti di bawah sana memang ada beberapa yang kurang bagus, nanti kita posisikan yang bagus dengan harapan seperti ini. Ini coba kita bergeser ke bawah. Ini adalah posisi kemarin di tugal, yaitu di atas. Ini nampak di bawah ini adalah bekas pupuk tugal, dimana pupuknya adalah NPK, ZA, KCL, dan beberapa kalsium nitrat. Ini sudah mulai umur 35 hari guys. Ini di tengah-tengahnya ini sudah full rambatan, yang nantinya sebagai tempat banyaknya dedaunan yang nanti bisa dibaguskan untuk buah 2 sampai bahkan 4 buah. Ini kita bergeser sedikit cerita masalah semi lanjaran dan semi lesehan. Kita bahas semi lanjaran. Yang kita bahas dulu yaitu tinggi lanjaran ataupun turus bahasa Indonesianya. Ini kurang lebih sekitar 125 cm, artinya 20 cm masuk ke dalam, kurang lebih sekitar 100 cm ke sini tegaknya, prestisnya. Ini kita bergeser ke bawah. Ke bawah ini terdapat tiga cabang yang dari nas, dari sananya, dari faktor genetikanya ada 3 batang. Ini yang batang yang utama di tengah, kita naikkan ke atas karena mau nggak mau karakter sifatnya dia yang merambat, kita naikkan sampai ke atas full. Nanti bila sampai di atas, dia akan kita turunkan ke bawah ke jalar yang di tengahnya. Kemudian kita geser ke bawah, ada beberapa batang yang kita bilang tadi 3, yang tengah kita rambatkan ke atas, yang 2 di kiri dan kanan. Ini kurang terlihat guys, pada intinya ada batang 2, ini yang 2, ini yang 3. Yang 2 batang di bawahnya kita tarik untuk rambatan yang berada di tengah. Nampak sudah penuh, alhamdulillah. Ini nampak subur karena ditandai dengan mentol guys. Pucuk-pucuknya ini terlihat naik ke atas, mentol-mentol. Itu biasanya mencari sinar dan mencari kelembapan udara, artinya sehat. Nampak jeprok-jeprok dari kejauhan, yaitu posisi menjalarnya 2 batang utama yang berada di bawah, yang 1 kita naikkan di atas lanjaran ataupun turus. Nampak seperti ini. Dulu saat awal-awal di parit ini banyak yang menjalar ke sini. Ini sudah kita samping ke medannya, ke tempatnya. Nampak seperti ini. Kita rambatkan di tempat yang semestinya sebagai tempat rambatan. Ini kurang lebih kemarin 185, kurang lebih maksimal 2 meter, nggak ada ke 125 loh, nggak salah, 175. Nampak seperti ini sebenarnya dibuat 2 meter nggak apa-apa, tergantung kondisi lahan. Pada intinya ini ada media di mulsanya ini sebagai media tanamnya, lanjaran rambatannya ini sebagai tempat untuk merambat monosuko guys. Dilebarkan nggak apa-apa, idealnya 175 lah, kalau lebih gini. Ini yang di beberapa waktu dulu kita review masalah bercak-bercak ini, akhirnya nyomplong-nyomplong kering seperti ini. Ini ditandai dengan terkenanya paraquat dichlorida yang di bawah-bawah ini yang kita semprot. Ini masih menguning, menunggu 1 bulan lagi bisa tumbuh. Nampak seperti ini. Mungkin itu yang kita bahas untuk pengendalian hama penyakit untuk di tanaman melon. Saat kebalikan guys, ini pengalaman yang kita terapkan, mumpung masih kecil, mumpung masih belum menyerap fungisida banyak, usahakan cari yang obat yang paling terbagus. Artinya dengan kondisi sedikit, aplikasinya juga nanti akan maksimal, hasilnya juga tidak boros. Untuk yang sudah lebat seperti ini, dikasih obat yang sederhana, mungkin karena dari awal yang sudah bagus
bibit-bibit virus, bibit-bibit jamur akhirnya akan tidak ada. Artinya dari awal kita pakai aja yang bagus untuk fungisidanya. Untuk rekomendasi fungisida ini juga menurut pengalaman saya, setiap petani mempraktikkan aja pengalaman sendiri-sendiri. Ini yang kita terapkan yaitu kontak kita wajibkan yaitu dengan berbahan propinap dan mankoseb. Kemudian kita mix yang berbahan sistemik mulai dari dimetomot, metalaxyl, kemudian ada yang sistemik mungkin hexaconazole, ada yang sistemik lagi itu miliknya Topsida itu metil thiofonat juga sistemik. Yang kita awal-awal kemarin kita memakai dimetomop sama propinap sama mankoseb dengan merdakan mungkin antrakol sama ditan. Selanjutnya kita yang sudah bagus ini sudah beberapa jamur tidak ada, kita kondisikan untuk yang agak ringan yaitu mungkin asam thiofonat seperti topsin, kemudian kita mix dengan antrakol dan ditan atau mankoseb dan propinap. Untuk pencegahan ulatnya banyak insektisida yang terkenal yaitu mungkin berbahan imamectin, kemudian beberapa anti trip seperti curaklon ataupun dan lain-lain, terserah pemakainya. Dari awal kita memakai karbaril dan fipronil, alhamdulillah aman untuk ulat dan juga untuk jamur-jamurnya karena kita memakai beberapa perpaduan propinap dan mankoseb. Nampak seperti ini yang di pinggir-pinggir yang dulunya ada beberapa kebanyakan fungisida yang terlalu kelomoh, akhirnya nampak seperti ini guys, purut kaku. Alhamdulillah tapi masih hidup, nanti bisa menjalar. Nampak seperti ini di kejauhan sana. Ini kita masih bisa berjalan di tengah-tengah tempat rambatannya, artinya aplikasinya nanti bisa di tempat seperti ini kita naik seperti ini nggak apa-apa, tapi nanti setelah full, nampak di kanan kita yang sudah full ini diharapkan aplikasinya harus lewat varit seperti ini, karena di varitnya sudah rambatannya kita arahkan ke tengah guys, biar satu arah satu tempat, tidak mengganggu pekerja dan juga tidak mengganggu untuk daun-daunnya. Kita tunggu seleksi berikutnya untuk buah-buahnya. Pada intinya nanti yang diseleksi buah yang terjelek guys, yang bagus kita biarkan karena kondisi rambatan ini jumlah batang dan daunnya banyak, akhirnya bisa memaksimalkan untuk tumbuh beberapa buah bahkan sampai 4-5 buah. Nampak seperti ini, itu ditandai kuning-kuning itu adalah bekas jamur yang sudah sembuh mengering. Biasanya seperti itu cara aplikasi penyemprotannya kurang merata, akhirnya hanya 1-2 yang terserang. Kurang lebih gitu guys untuk kali ini, nanti kita susul untuk review-review selanjutnya.